Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wa salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma hdina ya Allah fa inna dallun. Allahumma allimna ya Allah fa innal jahilun. Allahumma amilna ya Allah fa inna sagidun. Amin ya rabbal alamin. Puji masyarakat syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat barangkai kanjo salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Kini kita masuk kajian kita petang sepuluh, membaca surah Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dengan berlanjut kajian kita sampai kajian kita halaman 29. Dalam kajian itu berlanjut tarui, maka diungkapkanlah dalam sebuah buku dari Ibnu Athaillah dalam penemuan beliau mencari jati diri dan mencari keberadaan atau mencari dan meyakini serta merasakan adanya Allah. Beliau ungkapkanlah ungkapan yang beliau temukan sehingga bersesuaian ungkapan beliau tadi dengan kitab dan sunnah. Sehingga ungkapan beliau tadi dicalik jo kitab, dicalik jo sunnah, alhamdulillah tidak do bertentangan dah. Padahal beliau tu adalah mencari ilmu dengan melibatkan rasa yang paling dalam. Sebab masalah kaji tasawuf banyak ulama yang pakar-pakar. Contoh salah satunya Imam Al-Ghazali. Itu pakar tasawuf itu, sebagaimana yang kita baca dalam artikel beliau masuk kepada kajian fikih belum bersobat beliau rasa yang sempurna. Bahkan masuk beliau kepada masalah akidah belum juga menemukan jati diri yang sempurna. Bahkan masuk beliau kepada filsafat belum ditemukan. Dan pada akhirnya beliau masuk kepada kajian tasawuf. Disitulah beliau menemukan hakikat sesungguhnya diri beliau. Makanya beliau tu ada mengarang kitab filsafat Imam Ghazali tadi, ada mengarang kitab fikih. Sebagaimana Ihya Ulumuddin tu 2 jilid, 4 jilid, 2 jilid untuk fikih, 2 jilid untuk tasawuf. Jadi berarti dalam kitab tasawuf pula beliau menemukan sesungguhnya ilmu agama tadi. Tapi sayangnya dalam sejarah kita baca beliau tu tidak berusia panjang. Beliau berusia lebih kurang 45 tahun. Lama ke Imam Ghazali. Imam Ghazali. Menentu reko. Oh, kalau kau tua kok. Tua kok. Berarti dulu pengarang kepada Dulu Imam pengarang Ghazali. kepada Imam Ghazali. Cuma kalau kitab kitab Ihya Ulumuddin tu ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti dek kita yang awam sekalimat. Tapi kalau kau mudah dicerna dek orang awam pun nyambung kaji kau. Cuma dasarnya kalau kita sebut kaji tarekat. Kalau ladat ada dasar kaji tarekat, kamanapun dia lo kaji tasawuf nyambung saudara. Cuma dibalik daripada itu, kaji tasawuf yang diutamakan bukan akal, tetapi adalah rasa.
rasa yang ditonjolkan. Kaji itu sebenarnya tidak berlawanan, tetapi tidak bisa dibenturkan. Sama contoh kajian fikih dengan kajian tasawuf itu tidak bisa dibenturkan, tidak bersoboknya doh. Tapi nya jalan menuju kepada satu titik, itu stasiun. Nah itu kereta api itu kan dua relay, kiri cia kanan cia, bisa tidak dibenturkan? Tidak, tetapi nya satu tujuan. Jadi berarti kalau nen tasawuf ranahnya ubudiyah kepada Allah, kalau nen fikih ranahnya ibadah kepada Allah. Nah, jadi untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah bahas fikih. Untuk menentukan kodak hak prioritas Allah itu persoalan menerima itu. Nah, sebab di Allah Ta'ala wala ta'maluna illa wa antum mukhlisun. Patokan amal itu adalah ikhlas. Keikhlasan itu tergantung kepada sedalam apa kita memahami kajian tasawuf. Nah, adapun masalah tasawuf itu tidak ada batasannya loh. Tidak ada batasannya ke siapa. Tidak ada ketua-ketua loh. Sedang berjalan kita bisa juga berubudiyah. Sedang sehat kita bisa aja berubudiyah. Sedang sakit kita bisa aja berubudiyah. Tapi kalau seandainya pagi bisa kita zuhur, sembahyang zuhur. Tak. Malam hari bisa kita sembahyang asar. Tidak. Jadi berarti kalau syariat ada punya waktu dan batasan. Kalau tasawuf tidak punya batasan-batasan. Sedang sawah bisa nak kita memakai tasawuf? Bisa. Hanya saja, hanya saja jiwa kita tadi itu masih dikuasai oleh nafsu. Dan kalaupun nafsu tak menguasai, nen logika kita masih kita letakkan di atas rasa. Di situ dah bersuara tu. Rasa kita di bawah akal. Sehingga kalau tak pakai akal, nak uang awak dah tu gitu. Kan itu seperti itu saudara-saudara kita yang beranggapan. Artinya akal itu adalah sebagai apa nama tu, sebagai alat kita untuk tujuannya. Pada akhirnya beko, ujungnya beko, sorahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi tujuan kita adalah mencari dan meyakini serta melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kira-kira mana yang kadang Allah pada sawah? Pak, kadang Allah. Mana kadang Allah pada piti 3 juta. Katanya Allah. Lah. Al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin. Al-haqqu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, laisa artinya tiada atau bukan, bimahjubin bukan terdinding, tak ambek. Maksudnya apa? Laisal hijabu wasfan lahu subhanahu. Artinya hijab itu bukanlah menjadi sebuah sifat bagi Allah. Bahasa awalnya, Allah tidak bisa terdinding. Dalam artian Allah tidak bersifat terdinding. Kalau kita mungkin bersifat terdinding. Contoh, tak ada topik di balik apa tu? Di balik dinding seolah keluar. Apa sifat ada topik nama tu? Terdinding. Apa nama ambek? Dinding. Berarti tidak ada batasan. Hah? Berarti tidak ada batasan. Ada batik. Ada bate-bate. Ada bate-bate dah. Ada. Wa innama sesungguhnya
hanyalah al-mahjubu ay al-muttasifu bil hijabi anta, hanya yang bersifat dengan terdinding itu adalah dirimu sendiri. Jadi yang mambek kita kepada Tuhan Allah kau tak ada. Tapi kenapa kita tak nampak dan kita Allah Ta'ala ne mambek kita kepada Allah tu kita sendiri. Nampak sudah dapat dah. Apa kau ada mana mambek Tuhan? Tidak. Ternyata kenyataannya kini tak nampak mek kita Allah Ta'ala ada dalam penama hati kita. Apa kau Tuhan Allah dan tambek tu atau kita yang mambek diri kita? Kita dan tambah. Kita dan tambek daripada pandangan kepada Allah. Betul. Iya. Iya, Iya, kalau tu kan tak berupa. tu. Oh, punya ke mana? Oh gitu. Ya. Tu ya. Kini tiba Cuma pertanyaan. merasakan mungkin. Tu dah rasa tadi. Gitu. Rasa. Tu. Kalau memandang tak tahu. Tak. Jadi berarti ada mambek. Nak ada lah. Contoh kini ko. Bukan kita mencontoh dengan Allah. Kita pengen kini duit dah. Nampak tak angin tu? Berupa tak angin? Tak. Tapi ada tak? Bisa dirasakan. Ada. Di mana kita mengecek basuh angin dia ada. Nah, seperti itu. Japa kita pandang angin tu tu. Dirasa. Nah, jadi memandang kau ada dua, ada jomah. Jomah tu ada johah. Jati, kalau jati namanya jorah. Dirasa. Nah, makanya itu nama kaji namanya dua. Mali ya, maman. Masih nidai kecewa ni luar. Ada angin dah cuma. Apa mengecewakan? Ada. Dia bunuh apa bekok kecewa. Kecewa lah nak doa. Apa kira-kira cakap? Hah? Tetap mati mana dan dia yakinnya masuk angin ada. Kecewa kan? Dia tu dia apa marah? Merasakan. Bisifatikan nafsaniyah, artinya dengan sifat-sifatmu yang nafsani, sifat-sifat nafsu awak. An-nazari ilaihi, jauh daripada memandang kepadanya. Jadi sifat nafsi awak, sifat nafsu awak pun nama ambil awak kata Allah SWT. Kena dan sebenarnya dek ketidaksukaan kita tadi itu bisa mantan kita kepada Allah. Dan tak katuju nanti jadi awak tu bisa mantan awak kepada Allah tu. Contoh, awak ada betina, ternyata dia kira rezeki dari Allah. Bisa tak kita menjadikan piti itu untuk mantan kita kepada Allah tu? Memandang Bisa. Di saat awak minta piti mama minta rezeki, ternyata saya kasih juta, kira dapat datuinya. Kurang apa datui lain. Bisa tak kekurangan tu, bisa tak mengantarkan kita kepada Allah? Bisa. Dek sakit bisa mantan kita kepada Allah, dek sehat apa lagi? Dek dipuji wang, dek dihina wang bisa mantan kita kepada Allah, apalagi dek dimulia, dek dipuji. Boleh. Dek berjalan bisa lo mantan kita kepada Allah, apalagi lo dengan dua. Jadi segala sesuatu tu sebenarnya bisa mengantarkan kita kepada Allah. Di kajian mengecekkan jika Allah tu sebenarnya tak ada mambeknya. Cuma yang mambek tu sebenarnya adalah kita sendiri. Di apa tambah kita? Di adanya sifat-sifat nafsu awak. Sehingga terhalang lawak
Dia itu tuh memandang kepada Allah. Sehingga kita mengejek bak kata kita Tuhan tu naah. Bak kecik awak Tuhan tu naah. Kuat sehat. Jadi ada tuan kawan naah. Piti nak banyak, naah uang, nak hormat, naah kondak, dapat naah, tak balaku naah. Alai. Buah padi tu kau dapat sabun ni senang kau itu buah naah. Kau dapat. Tu kecik awak. Dia untung je lah tu orang aku nak sama juang. Kau sama lah tu orang aku juang ah. Dia wan talau je lah ngak tu orang. Setengah ngecek memang kondak. Panen, setengah kondak. Hujan. Ha, apa cara lain? Setengah tak piti bah kondak piti dah. Dan setengah ia sawah dah bayi hujan dah indah ah. Dan setengah lain apa ni dalam 2 hidup malam kau juga boleh. Mana nak ada yuan. Tapi untungnya lah Allah Ta'ala tu lain dah sama je kita. Allah tu maha sempurna. Fa in aradata. Fa in aradata. Jika kamu berkeinginan al-wusula ilaihi untuk sampai kepadanya wadukhula fi hadratihi dan masuk ke hadiratnya fabhas an uyubi nafsika, tolong periksa dulu aib diri. Kalau kita berkondak untuk sampai kepada Allah, untuk masuk ke hadirat Allah, nak cukup sampai je dah. Tak sekedar sampai je dah. Contoh, yakin tak awak dah tolong lagu? Iya. Apa nama bau tu? Sekedar ilmu. Lah masuk awak tuan-tuan. Tuan-tuan lain. Nak dikenaki di sikoko sampai iya. Masuk iya. Kau merdeka. Kalau lah masuk ayu kan dalam kuagal leko. Apa cara ayu kau leko? Ladi dalam. Baka tu ayu gale aku leko aku kota aku atau baka tu kota ayu. Atu kalau lah masuk tuan. Kalau kita lah masuk kepada hadirat Allah, kita merasakan bak kata Allah kita lain. Kau sakit dia tu Allah ada. Batari mua tu mengeluh kasar. Tak. Kau sehat? Ya Allah. Tak. Sebab kita kau bak kata Allah lain. Cuma itu nak bayar. Nak bak kata Allah tu nak bayar itu kita kau. Manusia bak kata Allah tu susah kita. Kadang-kadang tiba wang mode tua. Wak bila orang mode tu. Nah, tiba ke lembang. Malah ni lah kagam dia. Risiko bukan dibatasi, kita berusaha. Kita tetap je berusaha apa kerja kitanya. Bahasa sama dengan beko. Allah menentukan. Ada menentukan. Bahasa sama dengan apa sama dengan beko yo tu. Jadi kalau seandainya kita ingin masuk sampai kepada Allah, ingin masuk kepada hadirat Allah, solusinya tadi apa? Paresa air awak, dosa awak, kesalahan awak, takobu awak, ujub awak, alai riya awak, sum'ah awak. Kalau takobu mengecen awak hebat pada takobu tu. Boleh. Ujub apa? Mengecen ke dalam diri awak sendiri je tu dak bagi orang tu mengecen kepada awak banggakan kelebihan awak sendiri. Ayolah sentian kepada saya.
Ujuk awak dengan kelebihan-kelebihan awak. Ria apa? Pamer. Sum'ah apa? Mencari tuan. Atu panyaki tu. Panyaki apa saudara tu? Panyaki hati. Jadi hati kita kalau punya panyaki, ayo nak kamu sampai kepada Allah, ayo nak kamu masuk ke hadirat Allah. Contoh orang sakit, uang badan yang nak normal, diduin angin, diduin kepi angin, yo badannya tak normal dah. Apa adanya? Apa lu aja badannya dah. Tak ada taso. Anak tu ademe kipas angin tadi dia nyolah. Kenapa? Karena badannya sakit. Jadi kalaulah kita persoal diri kita, wa'ajilha, dan obatilah penyakit itu. Obati penyakit diri kita. Kalaulah kita temukan penyakit kita, ubek penyakit kita. Jadi bentuk-bentuk ada penyakit uang nak kita ubek dah. Penyakit kita nak kita ubek. Kok kadang-kadang nak kita kan tidak. Penyakit uang tampak, penyakit kita tak pernah kita pareso. Baju uang baru luak, nampak. Baju awak sendiri cabiak di belakang, tak pernah awak sadari. Kau ada banyak. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita cari adalah kekurangan uang tadi izinnya. Jadi seharusnya tidak ada kita. Kok ada uang di toko kita membicarakan aib-aib, kok tak mungkin kita bisa mengatasinya doh poiwak di situ. Kok sekiranya ada awak di situnya lah mengarah kepada membicarakan aib orang lain, entah ya, mungkin aibnya jauh lebih banyak pada uang tu. Uang tu mungkin aibnya nampak tujuannya. Sementara dan lebih pada itu, tapi sayang Allah Taala masih sayang kalian, masih ditutupi. Kira-kira ada tak kita konen tak? Ada tak di antara kita yang tidak punya air? Tak ada. Tak ada ni tidak. Punya air sahaja. Kira-kira ada tak kita yang menyinggung hati uang? Lah pasti itu. Perasaan. Perasaan. Menyinggung perasaan uang ya. Ada tu. Lalu sebanyak tuan kita singgung, pernah tak kita minta maaf uang tu? Mungkin setengah lah. Kalau kita minta maaf, mungkin sambil lalu sudah sembahyang ini masalah. Padahal kaji kita lah mengejek enggak. Kalau yang memang diakui, kalau yang memang kita ada salah dan ingin dihapus oleh Allah kesalahan kita tadi dan ingin dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, kok ber kita salah kita harus dinyatakan minta maaf tadi atas kesalahan. Tidak tolak dengan sambil lalu je dah tutu sama jembah sambil lalu je dah mau nyetu sudah sampai maghrib di masjid Taqwa wa salam. Maka kalau kesalahan itu dah dapat dia mengicu aja tu. Dosa mengicu orang tu tapi dia mau di kalau ada kesalahan tapi dah tu. Duduk nama Bajalan betul. Bahkan harus pakai CN. Nyonya nak tapi dia tu kok ada salah awak tapi awak tak tahu bahasa itu salah. Apa? Itu boleh tu. Kalau nyata salah Ya, tahu salah awak harus dapat. Kalau mungkin tak mungkin awak dah mengecek dari ke sama. Apa sopo di jalan mereka, betul.
lata kicu betek Allah taala betek kicu betek tantu cuma lah kanai kira betek kita mau betek ah kan saya dia tu ada Orang tu bagi ni. ha Orang tu kicu bagi ni. Ada nak itu pun nak mau. dalam kitab Irsadul Ibad guru dek Syekh Al-Khatib Minangkabawi tu disebutkan nya tu yo disebutkan dak asalah awak tadi apalagi ghibah bahasa Arab gujah bahasa awak jadi apa tadi kalau kita ingin sampai kepada Allah pada ayat diri kok besur awaknya tolong dek kalau lebar Yang untuk kawan nampak ya. itu tadi kalau lama itu tasil ilaih maka sampailah kamu kepada Allah. Kalau penyakit kita lah besar kita dan nak kita ubek, insyaallah menunggu sampai jalannya tu. Ibarat kita ke bandara, check in lah tiket lah cukup, lah check in kita, lah tiba kita di ruang tunggu, tunggu menunggu pesawat kita lainnya tu. Kok kami lalu tiba pesawat apa nyapui lain. Iko masih di luar aja lah. Bila tiba pesawat masuk je lu nawak lah. Lewati prosesnya dulu. Kok besok air tolong apa tadi? Ubek. Kok ada salah ke uang tolong minta maaf. Kok salah ke Tuhan minta taubat. Kalau ada ubek nama Tuhan kirolah diakui dek tolonglah kesalahan awak tadi dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh uang tadi itu. Berarti hati kita apa? Baru. Kalau hatilah baru siap, disitulah datangnya ilham. Apa kau nak layak tolonglah magi Rasul kepada orang lain dulu? Bisa tak dek tolonglah takkan salah kepada Abu Jahil? Bisa. Bisa tak Allah Ta'ala meletakkan risalah kepada Sayyidina Abu Bakar? Bisa. Tapi kenapa Allah Ta'ala meletakkan risalah kepada hati Nabi? Cuma jawaban satu. Hati Nabi baru kuat dia pakai. Untuk demokrasi sampai ke tuan lalu masuk. Sementara tuan lalu dokek, awak lebih dokek dari kurang geli awak. Ya. Akhirnya menuju ke dalam sampai ke dalam. Aku mau kosongin sampai itu. Oh itu. Aku nak sampai gini ya. Aku balik kepada rasa tadi, rasa awak tadi. Rasa awak tadi sampai kepada Allah. Wah, tu nama itu ko pengalaman orang lain Ya. Pokoknya terbongi. Terbongi. Ibu rasa kinyo. Wadang wadang so. So rasa tinggi tangkam juga ni. Ya. Orang tangkam ni pun kepau pun kelok dengan lagi. Tak sakit kira kan. Ya. Apa itu masuk rasa atau apa? Itu namanya ada dua ko yang mengarah kepada anu. Kalau seandainya mengarah kepada Allah tu zukiyah namanya. Itu rasa zukiyah bahasa awak. Tapi kalau tak mengarah kepada Allah Ta'ala doh, mungkin dalam segi bahasa kita ya rasa je nama tu. Tapi tak rasa nama tu. Karena arahannya tak kepada Allah Ta'ala. Itu namanya khayalan. Harkatun nafsi ila makulah. Harkatun nafsi ilal mahsusah. Jadi itu tak zuk nama tu. Nen zuk ko perasaan awak yang melibatkan Allah. Kalau Rasulullah tak komputer kan suatu perasaan yang melibatkan kadiri awak tu kan. Mungkin ikut beda. Kalau seandainya awak merasa je Allah, awak kenek rasa. Ya tu. Bahkan tak kenek kalau abi awak. Tak do harga diri awak. Yang berharga diri itu adalah Allah. Gitu. Ya tu.
Kalau tara solo ngano ada saudara tak kambing, Berarti awak mana? kawak tu. Kalau tu banyak awak je. Kasudane mana boleh lah. Ini raso sebenarnya. Dia tak bisa raso. Ha? Raso ni sebenarnya kan tak bisa raso. Kalau lah sabi biraso, Ya. dia tak boleh dah. Kau sabi biraso mah, Ya. dia tak boleh dah. Sebab bisa nangkal lo. Kalau lah, kini kita contoh dulu apa kini kan? Dilahirkan pertanyaan kepada Pak. Posisi perbuatan kini kan dua apa? Kalau apa marason apa dua berarti jo Tuhan nama tu jo apa nama tu. Kalau apa marasokan apa di duduan lah jo Tuhan tu atau jo apa sendiri? Jo Tuhan. Hilang tak disebut duduk apa tadi lain. Hilang lah cuma apa didudukan. Jadi apa nama tu? Cuma kaji nombor dia tu dah umur batahan lama dia hati kita tu. Disuruh kodang kau lain. Lah tiba di rumah berkah, bapa lihat copangan biasa balik. Intinya apa? Nen kamana kok pada tu apa tadi? Hati. Mungkinkah yang mutiara yang paling bahara kau batompet dalam cidawi? Kalaupun tak kemungkinan kita meletak mutiara kita ke cidawi lah. Sebab cidawi itu kotor sementara mereka kita letakkan intan. Di mana kita letakkan di tempat dan mana dulu dia turun Allah tu sana. Bukan mencontoh kita ya Allah dah. Atau makanya dikhususkan risalah dia turun Allah tu kepada Nabi karena Nabi itu hatinya baru orang dia tak pernah kotor. Itu semua Nabi itu. Sadar Nabi itu. Kalau Nabi pada tu. Kalau Nabi Muhammad kan jalan cuci hati. Cie. Nak ada dan rumah. Dicuci. Ada cie. Bahkan beliau. Berarti Nabi Musa ke sengketnya emosional tu memang lapor. Baik di Nabi. Ada Nabi itu. Mantap. Sangkanya wala pak uang tu kan. Itu cerita dalam Al-Quran tu. Dia sama pak uang tu. Ada Nabi. Mantap. Lah jadi Nabi tu lapak uang dah kan. Tapi setiap Nabi tadi itu copet tiba teguran. Apa terjadi? Dek kesalahan tadi itu. Akhirnya barangkali dari kampung. Dia membuat sebuah kesalahan. Pernah lo Nabi ditanya, Nabi Musa aku ditanya ada orang, siapa yang paling alim dibanding Israel kau? Dan kata Nabi Musa langsung ditegur dia Allah ada wana samtiang pada kau. Kira ada samtiang Nabi kai. Nabi kata. Ada kita lah berulang-ulang lah kali takobu kita, kesalahan kita, tidak ada teguran. Tanda bapa kita nama tu. Ibu punya anak berdua. Dan seorang membuat salah. Dan seorang membuat salah lo dengan kesalahan yang sama. Dan seorang copet ditegur, dan seorang lain nak ibu-ibu tegur tak. Kira-kira mana ibu dan sayang. Kan nanti ketegur bama ko ibu tegur. Jangan sampai kesalahan kau terulang. Balik beko, dan seorang kenapa tak ibu tegur? Karena ibu nak sayang. Sehingga dia ajalahnya mau jadi karengkannya silakan. Jadi sehingga karajo yang muda tadi itu berulang-ulang dia dalam bentuk karajo yang sama, ya kan? Jadi berarti itu bedanya. Kenapa kita kok berlarut dalam kesalahan yang sama, bahkan berulang-ulang karena Allah tidak menegur. Tak salah Allah Taala dah. Karena apa? Karena kita tidak termasuk yang disayangi oleh Allah. Betul Pak. Banyak kesalahan kita soal
Ya nak. Tapi lah ada teguran Allah. Padahal saya malah biar dia ni. Begitu oleh aku ada dia ni. Jadi lu bisa kita dikejar mendapatkan sayang Allah lah dah. Ni sayangnya tu kan nak digoleh sakit tadi. Enggak. Sayang tu kan tak selalu sakit dah tu. Dia sehat sayang. Dia dapat sayang. Ha? Dia dapat sayang. Rokok dapat yo. Ha. Ha? Makan dapat. Betul. Nikmat ada je. Ya, badan tak Ah, sakit. Kalau dapat namun kalau apabila kelebihan karunia yang diberikan oleh Allah tetapi tak meningkat ibadah kita kepada Allah dah. Baik berbentuk ibadah, baik pun berbentuk ubudiyah, itu tak nikmat nama dia tu. jadi elok ni ke so. Ada nikmat nama dia tu. Apa nama tu? Istirahat. Istidrak nama tu. Apa dia kira sekira tu adalah 1,000. Masyarakat pak 10,000 kamu saja ijma. Mensyukuri dan 1,000 tadi. Dapat 3,000. Apa sedekah dah tu? 30 dah. Ikut sedekah 10 aja je. Bakal 5,000 kan tak ada kan dah. Ada pempamoga 500. Yang semestinya kalau target kita 10,000, dalam 10,000, nanti kalau 500 itu Tak nanti 2,5% tu. ada 3% dia. Kalau sudah ada 25,000. 20,000. Nah, di alhasilnya gini, Allah tu sebenarnya tak ada mabek lah. Cuma yang mabek itu adalah diri kita sendiri. Dia lantaran apa? Dia lantaran kita banyak aib. Jadi ingin kita sampaikan kepada Allah, tolong pada so aib kita, kok basuh aib kita tolong ubek. Apa cara ubeknya? Salah kau orang minta maaf, salah ke Tuhan minta tobat. Apa gunanya Pak Sayan minta maaf gini. Tu ubek tu. Sama lah. Tu contoh. Iko kepada kawan lama dah basobo minta maaf, padahal sok kecil kemungkinan masalahnya tu. Kabini kita masing-masing. Tu ayi basobo, aram minta maaf. Cuma kawan awak lau tak tahu nak basobo jadi pasal talawi. Maaf kalau ada kesalahan. Lama kita basobo. Seharusnya itu kalau dicari tak begitu ada pengaruh kesalahan awak dah tu. Yang berbesar pengaruhnya apa? Kalau kita cok sayai. Jadi oleh kerana itu sebenarnya pagi minta maaf kita ke bini. Petang hari minta maaf kita ke bini. Lebih banyak kita minta maaf ke bini kita dah. Kalaki kita dah.